Logika. Bab 2. Pengalian ide. Pembelajaran simulasi digital untuk kelas 10 semester 1. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat pintar yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Mulai. Agar pembelajaran daring kali ini penuh berkah dan manfaat. Amin. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan lupa gunakan handset. Bila sudah mulai pembelajaran, tapi ingin mencatat, stop videonya dan mulai belajar daring kembali. Tetap semangat, sukses untuk sahabat pintar Indonesia. Logika. Apa itu logika? Manusia adalah makhluk paling mulia sebab dianugerahi berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada semua makhluk selain manusia. Salah satu kelebihan tersebut karena manusia diberikan akal pikiran sehingga dapat memilih hal yang benar dan bermanfaat, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat atau mudarat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Rasionalitas akan menentukan manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Namun, ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan, emosi, subjektivitas, dan berbagai hal lain yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar, masuk akal, dan sesuai dengan hukum logika. Logis sama dengan masuk akal atau memenuhi hukum logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain
adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur, yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan keseharian. Logika merupakan materi yang dipelajari sampai kapanpun, bahkan ketika manusia menciptakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Seseorang dapat menggunakan kebenaran berdasarkan penalaran logis dengan disertai bukti-bukti yang ada. Seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. 1. Menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematik. 2. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. 3. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. 4. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Bagaimana dengan perbandingan otak kanan yang dominan lebih berwarna dan manusiawi? Jika hanya lebih mengutamakan logika tanpa rasa, layakkah siswa diajarkan seperti robot dengan program dan perintah tanpa rasa? Dalam memberikan penjelasan, akankah lebih baik moderat dan digambarkan dengan baik? Cara kerja otak lebih nyata jika divisualisasikan. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar, premis yang ada. Penalaran untuk menarik kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan induktif. A. Deduktif. Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. B. Induktif.
Penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contoh, khusus. Devi rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Khusus. Yuda rajin belajar. Dia dapat hasil yang memuaskan. Khusus. Tika rajin belajar. Dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulan, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sampai jumpa pada pembelajaran simulasi digital berikutnya. Selamat dan sukses. Jangan lupa bahagia.